Ambisi besar Como menjadi tim kuda hitam Serie A nampaknya bakal benar-benar terwujud. Di bawah tangan dingin Hartono bersaudara, skuad Laryani nggak main-main menyusun berbagai rencana besar untuk jangka panjang. Terbaru, Como 1907 menggandeng Adidas sebagai aparel terbarunya. Selain itu, Como juga berminat untuk mendatangkan pemain bintang kelas dunia. Nggak cuma itu, Como juga berpotensi melakukan gebrakan besar merekrut bintang-bintang timnas Indonesia. Cetak Gol coba merangkum gebrakan besar Como 1907 di tangan Konsorsium Indonesia sebagai berikut. Dimiliki owner super kaya. Como 1907 kecipratan berkah luar biasa pasca dibeli oleh pengusaha Indonesia. Saat itu Sen Entertainment selaku pemilik mayoritas hanya mengakuisisi Laryani dengan harga yang sangat murah. Mirwan Suwarso bilang Hartono hanya membeli Como sebesar 290 euro atau 5 miliar rupiah saja. Awalnya Hartono mengakuisisi Como untuk mengembangkan anak-anak usia muda Indonesia. Sebagai informasi, Como sendiri memang sempat berkolaborasi dengan PSSI terkait program Garuda Select. Oleh Mirwan, manajer corporate communication Como ini bercerita, Hartono mengakuisisi Como karena kasihan. Pasalnya, skuad Laryani saat itu mengalami krisis finansial yang cukup mencekik. Di tahun 2019, Como terancam bubar akibat mengalami kebangkrutan yang hebat. Budi Darmawan gak ingin pemain-pemain berbakat Indonesia kehilangan home base mereka. Apalagi di Italia sendiri sangat sulit untuk mendapatkan visa olahraga. Namun masalah-masalah tersebut bisa diatasi setelah Hartono bersaudara mengambil alih Como. Di bawah tangan dingin Hartono, Como perlahan mengalami kemajuan yang pesat. Skuad Laryani berhasil promosi ke Serie A untuk pertama kalinya sejak 21 tahun yang lalu. Terakhir kali skuad Laryani bermain di kasta tertinggi Italia adalah di tahun 2003 yang lalu. Kini Como menjelma sebagai klub dengan pemilik terkaya di Serie A yang punya total kekayaan di atas 200 triliun rupiah. Sumber kekayaan Como didapatkan berkat beberapa perusahaan terkenal Hartono di Indonesia. Dikutip dari media Forbes, Hartono bersaudara menjadi orang terkaya nomor 1 di tanah air. Media tersebut memberitakan Hartono punya total kekayaan mencapai 25,6 miliar US dollar atau 403 triliun rupiah. Kekayaan itu didapatkan dari perusahaan rokok hingga perbankan terkenal. Gebrakan besar menggandeng aparel kelas dunia. Kiprah Como di Serie A semakin banyak dinantikan setelah membuat kejutan besar. Skuad Laryani resmi menggandeng Adidas sebagai aparel utamanya di musim depan. Como sepakat bekerja sama dengan perusahaan asal Jerman ini selama 5 tahun ke depan. Adidas nantinya bakal membuat produk-produk untuk tim putra dan putri serta akademi. Dengan kesepakatan ini, skuad Bianco Blue resmi mengakhiri kerjasama dengan aparel Area. Jersey buatan produsen lokal asal Italia ini sempat laku keras di musim lalu. Namun Adidas juga sudah berambisi untuk menyalip kesuksesan Area bersama Como. Perusahaan dengan logo 3 garis ini sangat bersemangat untuk menjadi partner dari pasukan biru. Adidas bahkan siap memasarkan jersey Como secara global ke seluruh dunia. Mirwan Suwarso selaku petinggi langsung menyambut baik kehadiran aparel yang menjadi rival Puma ini. Pria berusia 38 tahun ini menilai jersey buatan Adidas akan mewakili ambisi besar Como. Skuad Laryani nggak ingin hanya numpang lewat di kompetisi Serie A. Selain itu, kabarnya Como juga mendapatkan perlakuan istimewa dari Adidas. Skuad Laryani rumornya nggak bakal memakai desain template dari aparel asal Jerman ini. Klub milik Jarum Group itu bakal mengajukan desain buatan desainer mereka sendiri. Como diprediksi masih akan menggunakan jasa dari Didit Hedi Prasetyo. Putra dari Prabowo Subianto ini sudah mendesain seragam skuad Laryani sejak musim 2022-2023. Jersey Como buatan Adidas sendiri diprediksi bakal rilis pada Agustus 2024 mendatang. Kembalinya Cesc Fabregas melatih Como.
Bukan hanya Adidas, gebrakan Como 1907 masih terus berlanjut dengan kembali merekrut Cesc Fabregas. Mantan pemain Chelsea ini ditunjuk sebagai suksesor dari Moreno Longo. Di bawah asuhan Longo, Como nggak mengalami peningkatan yang signifikan. Skuad Laryani kesulitan dalam menembus papan atas dan selalu berkutat di papan tengah maupun papan bawah. Berbeda dengan Longo, Fabregas justru tampil menggila di kompetisi Serie B. Saat itu target utama Fabregas adalah bisa membawa pasukan biru putih promosi ke Serie A. Belum bisa menepati janjinya, Fabregas justru mundur dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Manajemen Como saat itu langsung panik dan kebingungan untuk mencari alternatif penggantinya. Secara terpaksa mereka menunjuk Ocean Roberts sebagai pelatih sementara. Di bawah asuhannya, Como sukses meraih berbagai kemenangan hingga mampu promosi ke Serie A. Kini Fabregas telah resmi kembali menangani Como untuk bertarung di Serie A musim depan. Mirwan Suarso memuji sikap rendah hati sang pelatih. Petinggi Como ini bilang Fabregas merupakan sosok yang paling berjasa untuk Laryani. Pasalnya, mantan pemain Barcelona ini mau berjuang untuk Como dari menjadi pemain hingga menjadi pelatih. Fabregas juga memberikan pesan dirinya akan terus bekerja keras untuk kemajuan Como. Rencana gila merekrut bintang dunia. Como 1907 nggak main-main menyusun komposisi skuad anyarnya di musim depan. Skuad Laryani bakal merombak total skuadnya demi bisa bersaing di papan atas Serie A. Meskipun terkesan memaksa, Como bertekad untuk menjadi tim kuda hitam di klasemen musim depan. Mirwan Suarso mengaku sangat perlu untuk merombak besar skuad di musim depan. Dia menilai Como hanya punya peluang bertahan 3% apabila mempertahankan skuad lamanya. Suarso memprediksi Como akan menduduki peringkat ke-19 klasemen. Gak heran pemilihan pemain Como juga diseleksi sangat ketat. Suarso bahkan sempat menolak Tom Haye yang dinilai masih belum memenuhi kriteria pemain Serie A. Andrea Belotti menjadi nama pertama yang sukses direkrut oleh Como. Fabregas memuji manajemen Como yang sukses mendatangkan Belotti yang kenyang akan pengalaman. Nggak hanya merekrut bintang berpengalaman, Como juga tertarik untuk mendatangkan Hans Nicolucci Caviglia. Wonderkid dari Juventus ini punya bandrol harga sebesar 10 juta euro. Dua pemain beken yakni Stefano Sensi dan Alexis Sanchez juga menjadi bidikan. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, kontrak keduanya akan berakhir di musim panas nanti. Kemudian Como juga berniat untuk mendatangkan Rafael Varane. Fabrizio Romano bahkan menyebut agen Varane telah bertemu dengan salah satu petinggi Como. Terbaru, Como juga turut mengincar Paul Lopez. Kiper jebolan Liga Champions ini tertarik untuk mengawali petualangan barunya dengan berseragam Como. Como dilaporkan telah hampir merampungkan transfer penjaga gawang asal Spanyol ini. Potensi besar bintang Indonesia bermain. Selain merekrut bintang dunia, Como juga berpotensi bakal merekrut pemain Indonesia. Banyak netizen yang berharap mereka bisa dibantu untuk berkarir di Serie A. Mirwan Suarso mengaku tertarik dengan kehebatan Rafael Strijk. Meskipun begitu, Suarso enggan terburu-buru untuk melakukan kesepakatan dengan Rafael Strijk. Dia menegaskan Strijk harus mampu bersaing dengan Patrick Cutrone. Pasalnya, Cutrone mampu tampil impresif bersama Laryani dengan torehan 14 gol dan 5 assist di musim lalu. Selain Rafael Strijk, skuad Laryani juga bisa mendatangkan bek tangguh Indonesia yakni Jay Itzes. Kualitas pemain berjuluk Bang Jay ini sudah terbukti hebat membawa Venezia promosi ke Serie A. Manajemen Laryani bertekad untuk bisa merebut Itzes dari tangan Venezia. Kemudian Como juga menjadikan opsi untuk Nathan Chuaun sebagai rekrutan anyar mereka di musim panas ini. Nathan telah menghabiskan musim lalunya sebagai pemain pinjaman di SC Heerenveen. Sang pemain saat ini tengah kembali memperkuat klub lamanya yakni Swansea City. Namun banyak kabar yang beredar kalau Swansea akan kembali meminjamkan Nathan agar mendapatkan menit bermain. Ivar Jenner dan Justin Hubner juga layak diperhitungkan untuk direkrut Como. Kualitas keduanya sudah dibuktikan dengan raihan prestasinya bersama timnas Indonesia.
Peluang pemain Garuda bermain di kompetisi Serie A terbilang cukup besar. Sebagai informasi, pemain Indonesia juga diperbolehkan bermain di Serie A. Berbeda dengan Inggris yang mengharuskan pemain asingnya berasal dari negara 70 besar ranking FIFA. Liga Italia hanya mengatur batas kuota pemain asing di setiap klub Serie A. Masing-masing klub hanya diperbolehkan merekrut 2 pemain non-Uni Eropa di setiap musimnya. Itulah ulasan gebrakan besar Como 1907 di tangan Konsorsium Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah Como akan sukses bersaing di Serie A musim depan dengan berbagai gebrakan-gebrakan besarnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.